Hai guys, ini bakal jadi video pertama gue upload di YouTube. Sama ini kucing gue. Kucing gue ini namanya Sushi. Kenapa? Karena dia gue temuin setelah habis gue makan sushi masa, gue ngeliat dia di pinggir tong sampah. Terus temen gue waktu itu suruh adopt dia. Jadi akhirnya gue adopt dia. Makanya namanya Sushi. Kenapa? Karena setelah ketemunya di restoran sushi. Jadi gini, gue bakal ngomongin seputar dunia game di channel ini berdasarkan berita-berita, kabar-kabar dan gosip-gosip dan sekitarnya. Gue bakal ngomongin berita game, tapi topik pertama hari ini gue bakal ngomongin soal Sony atau Sony PlayStation lah yang bagian division gamingnya ya, atau Sony Interactive Entertainment. Jadi gue mau kasih tahu kalau Sony itu mempunyai banyak divisi, yaitu ada divisi Sony Music, ada Sony Pictures, ada juga bagian TV, ada bagian mobile, ada semiconductor, terus dia juga ada asuransi dan ada juga Sony bagian gaming ya, atau Sony PlayStation gue ngomongnya. Kalau Indonesia kan sebutnya kan PS. Jadi asal lebih tadi video ini gue bakal ngomongin PS apa Sony PlayStation. Jadi gini, gue bang ngasih tahu menurut pandangan gue aja, menurut sudut pandang gue sendiri, posisi Sony PlayStation itu di perusahaan Sony itu sendiri dari dulu sampai sekarang tuh gimana. Jadi dulu itu omsetnya PlayStation itu cuman mencakup 10% dari total omset Sony. Jadi misalkan total perusahaan Sony omsetnya 1 triliun yen, berarti pemasukan dari PlayStation itu cuman kurang lebih 100 miliar yen aja, kurang lebih 7-10%. Tapi terakhir gue ngelihat pembukuannya Sony itu yang dari Maret 2018 sampai Desember 2018 itu gue lihat, kalian bisa lihat di Google juga, itu pembukuannya baru keluar Februari 2019 kemarin. Dan itu Sony PlayStation mempunyai pemasukan 1,8 triliun yen. Kalau total keseluruhan berarti itu sudah 25% lebih dari total penjualan Sony gitu. Jadi misalkan penjualan Sony 1 triliun yen, 250 yen udah dari Sony PlayStation sendiri. Jadi itu perkembangan yang drastis dari yang 10% jadi ke 25%. Kenapa bisa begitu? Karena sekali lagi menurut gue, satu adalah market gaming lagi membesar. Market gaming itu sekarang gede banget. Dulu bokap gue bilang, John mau invest di mana? Karena gue seorang gamer, jadi gue bilang invest di Nintendo aja apa di Sony gitu. Terus dia bilang market game kecil gitu. Jadi sekarang itu saya lihat market game tuh gede banget. Buktinya itu Sony aja, Sony PlayStation ini bisa nyaingin market handphone dan market handphone, market TV di perusahaan Sony itu sendiri ya. Jadi market gaming udah nggak sekecil dulu, ini lagi berkembang, lagi sangat berkembang sekali. Jadi dibilang market kecil juga udah nggak bisa sekarang. Dan yang kedua tuh menurut gua adalah menurut kenapa penjualan Sony bisa berhasil, bisa gede begitu, karena kedua adalah kepercayaan konsumer kepada Sony itu lebih besar dibandingkan dulu. Jadi gini, seperti gue sendiri, oke? Maksudnya lebih besar tuh pokoknya orang lebih banyak beli game PlayStation sekarang, oke? Maksud gue gini, dulu itu gue juga bukan Sony fanboy, oke? Gue biasa aja sama Sony karena satu, dia kurang inovatif. Tapi bukan berarti gue benci Sony ya, ini jangan itu ya, bukan berarti gue benci Sony. Tapi gue main game PS1 banyak banget. Gue main Brigandine, gue main Vandal Hearts. PS1 ini gue main Suikoden, gue main Final Fantasy 7, gue main Final Fantasy 8, ada Breath of Fire dan Siphon Filter, terus Legend of Dragon tuh banyak gue mainin di PS1. Di PS2 gue juga main, ada GTA San Andreas, ada Vice City, ada Shadow of Colossus, Final Fantasy 10, terus ada Metal Gear Solid 2 segala macem. Dan gue juga main di PlayStation. Tapi gue bukan fanboy PlayStation, bukan berarti gue nggak suka PlayStation ya, itu beda ya. Tapi gini, ya balik ke poin gue adalah gue nggak suka PlayStation karena dia kurang inovatif ya. Kenapa? Karena dia dia sering niru controller tetangga sebelah. Contohnya adalah pas PS3 keluar, oke? Controllernya dia itu namanya 6-axis, karena waktu itu Wii itu kan nggak ada yang tahu, tiba-tiba keluar kontrolnya itu ada sensornya. Dan
karena Sony nggak mau kalah waktu itu, Sony PlayStation nggak mau kalah, akhirnya dia keluarin kontrolnya nggak ada sensornya juga. Tapi gara-gara ada sensornya, kontrolnya nggak ada getarnya karena bentrok dengan sensornya. Jadi orang-orang bilang itu fail. Kenapa fail? Karena terlalu enteng satu, dan yang kedua itu adalah nggak ada getarnya. Tapi menurut gua pribadi itu salah satu controller paling enak karena entengnya itu. Controller PS1 enteng banget, nggak masalah. Controller Nintendo GameCube enteng banget, nggak masalah, dan itu salah satu yang paling enak yang pernah gue pakai. Dan Six Axis itu menurut gue salah satu yang paling enak gue pakai karena enteng sekali, dan gue suka banget kalau semakin enteng kontrolnya gue semakin suka. Enggak, menurut gue juga nggak kelihatan kayak murahan, karena ya kontrol PS1 dan GameCube juga nggak kayak murahan kan. Jadi ya menurut orang-orang menurut gue sih ya gara-gara kegagalannya bikin nggak lama setelah itu baru keluar DualShock, tapi sebelumnya kan nggak ada getar ya. Kegagalan nggak ada getarnya itu menurut gue bikin kontrolnya enak banget, dan itu salah satunya. Dan yang kedua yang kenapa gue nge-fanboy sama Sony adalah dia kurang bisa komitmen dengan IP-nya dia. Contohnya adalah Crash. Waktu itu Crash itu kan gue nggak tahu kenapa pastinya, kalau kalian tahu dengar ada berita-berita kenapa pastinya Crash itu udah nggak dipegang Sony lagi. Oke, itu gue nggak tahu kenapa, apakah gara-gara penjualannya udah menurun, kualitasnya menurun, oke. Dan itu ntar gue bahas lagi dengan keuangan Sony, mungkin ada nyambung-nyambungnya. Jadi ya, dan Crash itu kan dulu hampir jadi maskotnya Sony dan tiba-tiba lepas, oke. Dan sekarang dia bayar Activision, penjualan Crash terakhir ini udah melebihi 10 juta kopi. Jadi bisa kalian bayangin ya, bisa melebihi 10 juta kopi. Mestinya ini pukulan tamparan keras buat Sony, dimana title-nya harusnya dia kembangin, dipegang orang lain, justru sangat sukses. Menurut gue itu salah satu tamparan Sony lah. Dan yang dia niru lagi adalah game PlayStation All Star Battle Royale. Itu adalah dimana karakter-karakter Sony kayak Nathan Drake, Kratos, Little Big Planet, terus para rapper tuh gabung tabuk-tabukan jadi satu. Itu kan mirip-mirip sama Super Smash Bros. Itu kan ngopi, tapi nggak terlalu sukses, dan akhirnya di stop, nggak dilanjutin lagi. Jadi ya seperti itu. Dan yang korban terakhir yang paling kerasa adalah Vita, dimana dia tengah jalan udah bilang kalau dia nggak akan support Vita lagi, padahal itu kan produksi langsung dari Sony-nya itu. Jadi ya hal-hal seperti itulah harusnya dia bisa lebih komitmen dengan IP barunya dia lah. Jangan cuma rugi sedikit terus dia kualitas menurun terus dia nggak lanjutin. Tapi ya itu dulu. Tapi sekarang ini kan beda banget. Sekarang ini gue berani banget invest di Sony PlayStation, tapi bukan di Sony ya. Kenapa gini? Sony itu mempunyai keuangan yang nggak terlalu bagus. Kalau kalian bisa lihat di Google, klik aja Sony Financial Statement 2018, kalian bisa ngeliat tuh yang 3 quarter tuh, yang bulan Maret sampai Desember kalian lihat. Dan itu dibagi 2. Gue jelasin sedikit ya, karena gue sempat baca buku accounting sedikit, dan gue pernah kerja di di perusahaan accounting sebentar. Jadi kalian lihat di pembukuannya Sony itu dibagi 2, ada yang with financial institution, ada yang without financial institution. Jadi kenapa dibedain? Karena memang pembukuan financial institution sama perusahaan biasa kayak pabrik apa retail itu beda. Karena kalau financial institution kayak bank begitu duit masuk itu nggak dijadiin aset, itu dijadiin utang, dijadiin kewajiban. Sedangkan kalau perusahaan pabrik biasa, kalau ada duit masuk itu jadiin aset. Itu salah satu bedanya. Jadi makanya biar nggak bikin pusing, itu Sony bikin 2 pisah. Jadi yang sama financial institution sama yang nggak sama financial institution. Jadi yang gue bahas itu yang nggak sama financial institution ya, karena pembukuannya itu beneran beda. Jadi pas kalau kalian lihat itu duitnya itu 1 triliunan lebih. Itu kalian lihat 1 triliunan lebih. Banyak banget. Cash loh, itu banyak banget. Tapi utangnya dia lebih banyak lagi. Bahkan untuk bayar utang dia jangka pendek, karena liabilities kan di bawah setahun. Untuk utang dia bayar setahun itu dia perlu piutangnya dia buat bayar utangnya dia. Jadi nggak terlalu sehat. Kalau kalian lihat EA gue pernah bahas di video gue di Facebook. Itu gue pernah bahas EA itu duitnya banyak. Oke, saking banyaknya itu maksudnya gini, duitnya dia banyak, tapi dibandingkan utangnya dia, duitnya itu lebih banyak dari seluruh utang dia. Jadi utang dia jangka pendek, jangka panjang itu lebih sedikit dibandingkan dengan cashnya dia. Cashnya lebih banyak dibandingkan utang-utangnya dia. Sedangkan kalau Sony itu utangnya dia jauh lebih banyak dibandingkan dengan cashnya dia gitu. Jadi Sony itu nggak bisa salah dikit, jadi salah strategi dikit dia harus ganti strategi biar untung. Jadi apakah itu yang bikin
Apakah itu yang bikin dia mau produk rugi dikit apa produk nggak terlalu laku dia harus potong, dia harus ganti strategi? Itu gue nggak tahu, itu perusahaan dalam, itu cuman spekulasi aja. Tapi kalau kayak Nintendo yang bertahun-tahun rugi karena uangnya dia banyak dan sehat sekali, jadi nggak masalah. Sampai sekarang pun Nintendo nggak masalah karena emang uangnya dia banyak dan utangnya sedikit, jadi rugi bertahun-tahun pun nggak masalah. Sedangkan Sony kalau rugi bertahun-tahun seperti itu, dia bisa aja bangkrut karena, atau jual aset. Begitu jual aset kan, ya begitu jual aset segala kan, kepercayaan investor kepada perusahaan Sony kan akan berturun. Tapi makanya itu gue bilang, gue nggak akan invest di Sony, nggak, karena begitu pengeluarannya 9 bulan keluar, saham dia justru nggak naik, saham dia justru turun. Kenapa? Karena omsetnya quarter ini menurun dibandingkan quarter yang sama tahun lalu. Jadi kalau kalian sering main saham, kalau kenapa nih saham tiba-tiba naik? Karena karena penjualan kuartal tahun ini lebih banyak dibandingkan kuartal tahun lalu. Itu kan biasa investasi jangka pendek kan begitu. Tapi kalau misalkan apabila ini nggak mungkin ya, jika misalkan Sony PlayStation pecah dari Sony, gua akan invest di Sony PlayStation. Kenapa? Karena untuk investasi jangka pendek, penjualan dia dibanding kuartal ini dibanding kuartal tahun lalu lebih besar kuartal ini. Jadi otomatis jangka pendek investasinya udah naik. Terus kepercayaan publiknya yang gue bilang naik itu kenapa makin banyak orang yang beli barang Sony, itu adalah game-game dia yang menarik, yang eksklusif dia menarik gitu. Seperti ada Horizon Zero Dawn, IP baru. Dia berani ngambil resiko ngeluarin IP baru, itu adalah suatu terobosan. Kecuali di order sih mediocre ya. Di order itu game yang nggak terlalu bagus, game menengah lah. Itu bukan gue yang bilang, tapi secara kritik dan semua rata-rata orang bilang di order itu biasa banget. Yang bagus itu adalah Horizon Zero Dawn, ada God of War, ada Until Dawn, terus ada Detroit Become Human, itu eksklusif dia. Terus ada Persona 5, terus ada Bloodborne, dan segala macamnya. Kalian bisa lihat sendiri lah game eksklusif PS4. Jadi dan PS Plus-nya yang bagus. PS Plus-nya itu banyak game AAA yang Metal Gear Solid 5 ada terakhir masuk, terus ada Division, ada For Honor, Hitman, ada Beyond Two Souls nggak salah, terus Destiny 2. Jadi PS Plus-nya dia juga punya kualitas yang bagus gitu loh. Dan itulah yang membuat kepercayaan publik kepada Sony membesar dengan eksklusif yang bagus. Terus PS4 juga software update, sekarang bisa pakai external hard drive awal-awal dulu nggak bisa. Terus PS4 itu sangat user friendly, maksudnya mau ganti hard disk diajarin sangat gampang. Terus USB-nya juga pakai controllernya micro USB. Jadi ya itulah beberapa hal yang membuat kepercayaan publik sekarang lebih besar dibandingkan waktu itu gitu loh. Sekarang dia berani ngambil IP baru. Gue sih Spider-Man, gue lupa mention, Spider-Man juga salah satu IP yang dia hidupin lagi. Jadi sekarang biarpun dulu dia kurang komitmen dengan IP-nya, sekarang itu dia berani ngambil resiko dengan membuat IP baru. Kalau buat IP baru itu kan belum ada fanbase-nya. Jadi begitu lu buat, itu resiko. Ini orang bakal bikin ini bagus apa enggak. Orang akan lihat dulu, kecuali kalau kayak fanbase-nya udah banyak kayak Assassin's Creed gitu. Dia buat game yang mediocre aja orang-orang udah bisa beli. Jadi ruginya, biarpun misalkan ruginya nggak terlalu banyak karena udah ada fanbase-nya, orang udah kemungkinan bakal beli gitu. Jadi untuk Sony bikin IP baru seperti Horizon Zero Dawn, Detroit Become Human dan segala macam, menurut gue itu langkah yang berani buat Sony. Apalagi E3 conference Sony itu nggak bakal datang, either nggak bakal datang sama sekali atau nggak bakal bikin conference-nya. Gue belum cari lebih detail lagi, tapi gue dengar gosipnya dia nggak bakal datang ke E3 conference. Karena menurut gue sayang banget. Kenapa? Karena E3 itu kan ajang lu pamer produk-produk lu yang paling canggih, jadi game-game lu paling terbaru. Jadi sayang aja di situ kan lu kan bisa lihat, yang lihat kan banyak, ada media, ada gamer, dan ada investor juga. Yang penting itu kan dia kan either pengen invest di lu apa enggak kan. Itu kan lu bisa yakinkan para investor di E3 itu, karena ajang pameran game terbesar di dunia itu kan di E3 itu. Tapi
ya dia itu mempunyai langkah-langkah yang cukup berani lah. Dia bilang mau fokus ke PS5, jadi ya udahlah. Tapi kan dia kan bisa keluarin trailer dikit-dikit, jadi kan kita bisa tahu game-game kedepannya itu ada IP baru kedepannya apa aja. Dan jika gue mesti invest di Sony PlayStation, gue harus tahu jangka panjangnya. Gue harus tahu jangka panjang Sony itu dia bakal arahnya kemana, oke? Dia bakal bikin PS5 satu, dan game-game eksklusif dia untuk kedepannya itu masih banyak, oke? Contohnya Ghost of Tsushima itu dari Sucker Punch, itu yang bikin Infamous, dan kita tahu Infamous itu kualitasnya bagus, oke? Jadi nggak usah takut, gue cukup yakin Ghost of Tsushima bagus. Terus ada Final Fantasy 7 Remake, ada ini remake yang ditunggu-tunggu, gue nggak tahu bagus apa enggak. Terus ada Death Stranding dari Kojima. Terus ada kedepannya masih ada Days Gone. Tahun ini Days Gone bakal keluar eksklusif dari first party-nya Sony, keluarnya bulan April. Terus macam-macam lah. Dan yang belum disebut, belum disebut itu ada God of War 2. Kemungkinan besar keluar itu GOTY, ceritanya nanggung. Kalau nggak dibikin kelanjutannya sih gue hajar juga ini Sony. Terus ada Horizon Zero Dawn 2, ada kemungkinan besar keluar juga, karena kesuksesannya mestinya dia bikin lagi. Kalau game sukses biasa kan dia dibikin lagi sequelnya. Jadi ya untuk kalau gue mau invest di Sony PlayStation, jangka panjangnya gue udah bisa ngelihat ke depannya masih ada game-game eksklusif yang AAA yang sangat berkualitas nih, yang gue tunggu-tunggu juga nih. Jadi ya in conclusion gue berharap Sony kedepannya lebih bagus lagi, seperti sekarang tapi lebih bagus lagi. Gue berharap dia bisa nyentuh 2 triliun yen, karena sekarang 9 bulan udah 1,8 triliun yen. Mudah-mudahan quarter keempat dia bisa nyentuh pas tahun ini bisa nyentuh 2 triliun yen. Karena kalau market gaming semakin besar, perusahaan akan invest lebih banyak uang di divisi itu, dan kita bisa menikmati game-game AAA yang lebih bagus-bagus lagi, yang lebih high budget segala macam. Dan apakah ini gara-gara CEO-nya Kashirai ya, dia makanya fokusnya ke gaming? Karena sekarang kan tahun lalu kan dia ada step down, jadi sekarang yang CEO baru itu yang bagian HP, bagian mobile, mungkin dia mau hidupin bagian mobile lagi. Tapi gue berharap tetap biarpun siapapun CEO-nya tetap fokus di gaming, karena sekarang udah jadi nafasnya Sony. Please invest lebih banyak lagi di dunia game Sony ya. PS5 gue harap lebih user friendly, jangan kayak Vita di mana memory card harus pakai punya dia, chargernya bukan charger universal. Tapi kalau kita PS4 itu mau ganti external hard drive gampang banget. Terus mau ngecas kontrol juga cuma pakai micro USB yang universal, dan sekarang udah bisa pakai external hard drive. Jadi gue berharap PS5 juga user friendly juga, lebih universal lagi, dan eksklusifnya lebih banyak lagi. Last of Us juga belum ada release date-nya, itu juga salah satu future Sony. Jadi gue sih sekarang sangat itulah senang sama Sony lah. Apalagi dulu Sony udah bilang sekarang dia nggak fokus ke multiplayer, dia fokus ke single player story driven. Please jangan ke mobile. Ya ke mobile boleh, cuman lu jangan fokus di mobile, fokusnya tetap di konsol, di PS, karena gue konsol gamer banget. Bukan berarti gue nggak main PC, gue juga main PC, gue juga main handheld, tapi gue seneng single player story driven. Jadi please Sony fokus lagi di sana. Gue seneng banget. Jadi beda ya sekarang ya. Jadi seperti gue kepercayaan Sony gue zaman dulu nggak seberapa percaya Sony. Sekarang gue jauh lebih percaya Sony. Apalagi dengan banyak game-game. Jadi please making games lah. Kita seorang gamer, kita perlu games. Dan Sony has done well in PS4. Di PS4 udah kejual 90 jutaan kopi ya, kalau nggak salah terakhir 90 jutaan kopi. Gue berharap sih ngelewatin PS2 lah. Gue berharap ngelewatin PS2. Justru semakin banyak itu semakin bagus. Gue aja udah beli PS4 lebih banyak lah, lebih banyak dari beberapa orang. Gue cukup banyak beli PS4 konsolnya itu. Jadi in conclusion gue cuma berharap PS Sony lebih bagus lagi, biarpun dulu gue nggak senang, sekarang gue lebih senang Sony jauh. Dan ya buat game dengan IP baru, karena IP lama kan orang bisa sempat bosan lah. IP lama dengan sistem mekanisme yang sama kayak Resident Evil 1, 2, 3 di abuse terus pindah ke Code Veronica X dan segala macem.
Dan untung God of War ini dia bikin remake loh. God of War ini kan mekanismenya semua beda banget dengan God of War sebelumnya. Jadi dan hasilnya sangat duper memuaskan. Itu IP lama dengan mekanisme baru, jadi fresh game ya. Dan gue berharap Days Gone juga sukses, jadi dia bisa bikin IP baru lagi, jadi kita bisa menikmati game-game yang fresh lagi. Oke, gitu aja dari gue. Udah 20 menit kepanjangan seperti biasa. Aduh. See you. Ini kucing gue di sini nungguin. Oke. Kalau ada yang lainnya gue bahas lagi. Maaf kalau ngalur ngidul sedikit, tapi gue akan terus update terus. Mudah-mudahan gue fokus terus di sini. Oke. See you. Thank you for watching. Bye bye. God bless you.